Oke guys, hari ini aku pengen nonton Guys, sumpah gue kaget banget dong. Jadi ceritanya waktu gue lagi ke Pondok Ungu Bekasi, gue ngeliat bocil-bocil pada rebutan ini. Iya, mereka tuh pada pengen es kobok yang harganya seribuan itu loh. Asli, gue penasaran banget. Akhirnya gue beli aja. Tapi kali ini gue belinya pakai plastik yang ukurannya segede karung. Parah sih guys, itu tuh sama simbanya diisi bener-bener sampai full loh. Apabila kau bertemu dengan seekor babi yang suka meminjam uang tapi tak mau kembali, janganlah khawatir, ambil babi itu dan lempar saja ke laut. Apabila kau bertemu dengan seekor babi yang suka meminjam uang tapi tak mau kembali, janganlah khawatir, ambil babi itu dan lempar saja ke laut. Apabila Ya, jangan nabrak. Anjay. nabrak. Katanya kalau Yuta jatuh dari atas gedung Yakuza di Sakura School, kaki Yuta bakal keselio. Iya, sampai mencet gitu ke tanah. Terus katanya jangan mencet lagi pakai kuku. Into the cycle bit. Into the cycle bit. Aduh, yang main Cara pakai jurus yang waras ngalam. Siapa yang akan durhaka kepadaku? Anakku atau adikku? Astaga, sebagai Aku yakin banyak dari kalian yang nggak bisa jawab pertanyaan ini karena ada soal anak kelas 1 SD. Iya, beneran soal anak kelas 1 SD di Hongkong yang sempat bikin geger. Saran aku, kamu jangan pikir terlalu jauh untuk cari jawabannya karena kamu cuma diberi 10 detik untuk menjawab. Aku akan kasih soalnya setelah kamu pencet like dan subscribe. Udah? Ini dia soalnya. Ini adalah sebuah parkiran mobil di suatu apartemen. Terdapat 6 tempat parkir dan sebuah mobil parkir di Tempat kelima, masing-masing tempat parkir memiliki nomor sebagai berikut. Pertanyaannya, berapakah nomor parkir di tempat kelima? 90. Udah dapat jawabannya? Kalau belum, ayo coba lagi. Aku yakin banyak dari kalian. Ini adalah hotel butik terbaik, terbaru, dan unik banget yang Aku cobain di Jakarta. Aku cobain nginep di sini dan ternyata harganya terjangkau banget. Namanya Posto Domire. Worth it banget dari harga, lokasi, kamar, makanan, dan minuman. Oke, jadi buat hotel yang lokasinya pas banget di udelnya Jakarta ini, pas banget di tengah gini maksudnya. Kalau kamu mau kemana-mana jadi gampang banget, gak perlu nambah biaya lagi buat ongkos transport. Kamarnya, dan ini nih unik banget dia, ada lantai atas buat kasur, terus bawahnya jadi luas banget bisa buat salto. Makanan dan minuman di sini tuh enak banget, seenak. Ini adalah salah satu kafe yang menurut aku paling keren di Jakarta. Dari buku menunya yang udah kayak komik yang ada karakternya dan ada chapternya kayak gini. Jadi tiap chapter itu isinya beda-beda. Ada yang isinya makanan, kids menu, dessert, sama minuman. Di sini aku pesen Horlicks frappe dan Horlicks kaki gori. Tapi jujur ya, aku tuh gak ngerti Horlicks itu apa. Yang aku tahu itu enak, rasanya tuh gurih. Coba kalian yang tahu komentar deh. Sama ini ada kaki gori strawberry punya simbanya. Aku videoin aja sih soalnya kelihatan enak. Dan ketika mau pulang, aku dikasih 5 poin buat main UFO Catcher. Dan gagal semua. Ini adalah salah satu aku dimintain buat palsuin ijazah temenku. Ini semua bermula ketika dari zaman aku masih sekolah, aku udah bisa edit-edit gambar dan foto. Contohnya kayak gini ya, kucing ditambah jerapah jadi aneh. Jadi, foto ini tuh sempat viral karena sinetron ini di TV RCTI pakai goodie.
Impact atau tas motif game Genshin Impact yang ternyata adalah punya temanku yang nggak sengaja dipakai jadi properti di tempat syuting. Jadi kemarin itu temanku baru cerita, aku juga kaget dong, agak nggak percaya gitu kalau rumah temanku ini dipakai buat syuting sinetron tukang bubur naik haji. Dia cerita kalau lagi ngungsi dulu ke lantai atas, ke kamar atas gitu, karena bagian bawah lagi dipakai buat syuting. Nih, lihat aja deh, ternyata beneran mereka lagi pada persiapan buat syuting. Jadi, foto ini tuh sempat viral karena aku pernah masuk acara TV beberapa kali, tapi dari tiga cerita ini aku bakal ceritain 2 pengalaman nyata dan 1 cerita bohongan. Tebak deh menurut kalian cerita mana yang bohongan? Cerita pertama, aku pernah tidur di pinggir jalan tol karena ngantuk banget. Tidurnya di dalam mobil ya, sampai-sampai didatengin sama petugas. Pintu mobil aku diketuk tapi nggak ditilang, cuma dinasehatin aja. Katanya jangan tidur di sini karena bahaya. Abis itu aku lanjut berjalan lagi karena lumayan udah tidur 1 jam lebih. Cerita kedua, waktu aku masih sekolah, aku suka makan gorengan dan nggak bayar. Kalau udah terlanjur dilihatin sama yang jual, ya ngakunya makan 2 gorengan, tapi sebenarnya makan 5. Cerita ketiga, aku pernah menang hadiah HP dari makan es krim. Waktu HP-nya datang, aku kasih HP-nya ke mami aku. Dari 3 cerita ini, aku punya sebuah gembok dan gembok ini perlu sebuah kombinasi angka supaya bisa dibuka. Sekarang kamu harus ketuk layar 2 kali untuk memulai permainan. Oke, petunjuk pertama, 1 angka benar di tempat yang benar. Petunjuk kedua, 1 angka benar di tempat yang salah. Petunjuk ketiga, 2 angka benar tapi tempat keduanya salah. Petunjuk keempat, semua angka salah. Dan petunjuk terakhir, abis kamu pencet tombol subscribe, oke, 1 angka benar di tempat yang salah. Apa jawabannya? Aku punya sebuah gembok dan gembok ini perlu sebuah kombinasi angka supaya bisa dibuka. Sekarang kamu harus ketuk layar 2 kali untuk memulai permainan. Oke, petunjuk tes seberapa hebat logika otakmu. Aku akan kasih 1 tes yang simple banget, tapi dari semua temen yang udah aku kasih pertanyaan ini, baru 1 yang bisa jawab dengan benar. Peraturannya cuma 2. Pertama, kamu harus like dan subscribe dulu. Kedua, jawablah pertanyaan ini. Jika 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 25, 3 sama dengan 125, 4 sama dengan 625, maka 5 sama dengan seberapa hebat logika otakmu. Aku akan kasih 1 tes yang simple banget, tapi dan kukira banyak orang yang udah tahu, tapi ternyata nggak banyak orang yang bisa ngelepasin lakban dari kertas. Jadi kalau kamu punya dokumen penting kayak gini nih, terus gak sengaja ketempelan lakban, yang ini disengaja sih, jangan langsung ditarik aja, pasti rusak. Tapi yang harus kalian lakukan adalah tarik juga sih sebenarnya. Kukira banyak persamaan antara Indonesia dengan Filipina. Yang pertama, kemarin waktu aku ke Filipina, aku pergi ke ibu kotanya. Ternyata suasana Manila itu Mirip banget sama ibu kota kita, kita. Jakarta, terutama jalan rayanya. Ini flyovernya, macetnya, iya macetnya juga termasuk. Kedua, barang-barang di Manila mirip-mirip sama di Jakarta harganya. Cuman karena aku belum sempat beli buat di review. Kalau video ini dapat 50.000 likes, aku bakal ke Filipina lagi buat review barang-barang yang dijual di sana. Terus beberapa bahasa di Filipina ternyata juga mirip dengan bahasa Indonesia, cuy. Kalian tahu ini nggak? Di sana disebutnya kangkong. Kalau ini disebutnya manok. Dan yang paling aku hafal, makhluk ini disebut dengan baboy. Persamaan antara kalau kamu bakal milih tinggal di kota gede atau di kota kecil. Karena tinggal di kota besar itu memang seru, tapi apa semua orang mau sih tinggal di sana? Jadi kota besar itu lengkap. Apa yang kamu butuhin itu semua. Kamu mau beli barang di toko online juga Ini murah, bahkan banyak yang gratis. Kalau kamu tinggal di kota kecil yang jauh dari kota besar, biasanya mahal juga di ongkir. Penghasilan dan kesempatan kerja di kota besar, dia ini harusnya menang emas dari aku, tapi sayangnya gagal. Jadi aku bikin giveaway emas, dan dia ini harusnya udah terpilih jadi pemenang. Kan aku mau ngechat ya, ngasih tahu kalau dia itu menang. Tapi ternyata syaratnya itu ada yang nggak dia penuhin. Yaitu yang pertama kan aku dapat paket dari perusahaan game Jepang. Ini lumayan gede sih kotaknya dan lumayan berat juga. Langsung aja kita buka di meja tempat aku biasa unboxing. Ini habis dibuka masa ada marshmallow yang kayak gini. Jangan, nggak enak, lengket juga di gigi. Jadi di dalam kotak ini masih ada kotak lagi. Oh, ini Hatsune Miku Colorful Stage dari Sega. Pencet untuk mulai. Pertama kita dapat bubble wrap yang di stikerin. Terus ini ada kartu pos, tapi sayang ujungnya kelipet coy. Terus ini ada petunjuk cara bikin bobanya. Ini bobanya harus dimasak dulu sih kayaknya. Yang ini bubuk brown sugar. Dapatnya banyak juga ya gulanya. Oh, dapat subscribe coy. Yang ini, botol kaca aku suka. Ditempelin stiker logo dan karakter gamenya. Yang ini mungkin tempat buat sebutannya. Perbedaan antara Indonesia dengan Filipina. Hal pertama yang bikin aku kaget waktu aku sampai di Filipina itu, ternyata mobil mereka itu setirnya di kiri kayak gini. Kalau di Indonesia kan setirnya di kanan ya, dan jalan yang kita pakai di sebelah kiri. Kalau mereka setirnya di kiri, jalannya di kanan, kebalikan gitu. Kedua, kalian tahu kan kebanyakan mobil di Indonesia itu kalau nggak hitam,
silver, ya putih. Ada sih warna-warna lain tapi jarang. Kalau di sana hitam, silver, putih, merah, 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 merah lagi. Ternyata katanya merah itu ngelambangin keberuntungan. Jadi mereka suka mobil-mobil dengan warna merah. Kemudian mereka punya merek lokal fast food ayam goreng yang enak banget. Namanya Jollibee. Bahkan saking populernya, Jollibee sampai bisa ngalahin merek-merek gede kayak McD dan KFC di Filipina loh. Kalau di Indonesia, ada merek lokal apa aja yang enak dan populer? Perbedaan antara Indonesia dengan aku yakin banget kamu nggak bisa jawab karena ini tebak-tebakan yang bikin bingung. Aku langsung buktiin aja. Coba aku tanya sama temenku ini ya. Teknologi sudah semakin maju. Kamu sekarang ada di lantai 7. Kalau kamu naik satu lantai, kamu ada di lantai 4. teknologi sudah semakin maju. Kalau kamu berada di lantai 5, kemudian kamu turun satu lantai, kamu ada di lantai berapa? 2. Bukan, kamu ada di lantai 8. Kok gitu? Oke. Dengerin baik-baik ya. Teknologi sudah semakin maju. Sekarang kamu ada di lantai 2. Kalau kamu pencet tombol like sambil turun satu lantai, kamu ada di lantai 5. Sekarang, kalau kamu ada di lantai 6, kemudian kamu pencet tombol subscribe sambil naik satu lantai, kamu ada di lantai berapa? 9. Bukan dong, kamu ada di lantai 3. Hah? Kok gitu? Coba deh pertanyaan buat kalian. Teknologi sudah semakin maju. Kalau kamu ada di lantai 6, turun satu lantai, kamu ada di lantai berapa? Aku yakin banget kamu nggak bisa jawab karena ini tebak-tebakan yang bikin bingung. Aku langsung buktiin aja. Coba aku tanya sama temenku ini ya. Teknologi sudah semakin maju. Kamu sekarang ini semua nggak dijual di Indonesia dan aku harus minta tolong temenku buat terbang jauh-jauh dari Amerika ke Indonesia dan beliin coklat ini buat aku. Coklat ini namanya Feastables, bikinan Mr. Beast dan aku membuat sebuah kesalahan besar. Awal bulan ini aku bikin challenge buat bikin dan upload video setiap hari selama 30 hari dan kalau gagal, aku harus hancurin silver play buttonku. Ini adalah video ke-15, pas banget baru setengah jalan dan ternyata buat bikin video setiap hari itu memang berat. Dari awal aku mulai, aku tahu aku harus kerja lebih keras dari biasanya. Apalagi aku masih kerjain semuanya sendiri. Aku jarang keluar rumah. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, aku di dalam studio. Mikirin bikin video apa ya yang bagus, yang asik buat kalian nikmatin. Nggak cuma sampai di situ aja, beberapa hari lalu ada panggilan yang harus aku laksanakan. Dan kali ini, aku harus pergi ke luar negeri di tengah-tengah challenge-ku buat upload video setiap hari selama 30 hari. Sekarang, apa aku bisa nyelesain 2 hari berturut-turut? Aku nemu hal yang bikin aku kaget di bak pasir sekolah. Yang bikin kaget itu karena barang-barang ini ternyata berharga. Kejadian ini 2 kali dan sama-sama di pagi hari pas aku baru mau masuk ke kelas. Buat sampai ke kelas kan aku harus lewatin lapangan dulu ya. Dan di lapangan itu ada bak pasirnya. Pas aku lewat bak pasirnya, aku nemu figur Kakashi dari Naruto ini nih. Masih ada loh figurnya. Dan yang kedua ini lebih gila lagi karena jauh lebih berharga.